Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita sekarang mempelajari pelajaran yang paling menyenangkan, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang dimana materi yang saat ini adalah wilayah Indonesia dan penduduknya. Yang pertama, kondisi fisik wilayah Indonesia terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kondisi geografis, astronomis, dan geologis. Yang dimana letak geografis Indonesia itu letak suatu negara dilihat dari kenyataan permukaan buminya. Kalau letak geografis Indonesia itu, kalian pernah lihat yang namanya bumi itu berputar pada porosnya. Nah, letak geografis itu menentukan yang namanya wilayah iklim. Iklim di Indonesia itu iklim di Indonesia cuma satu, yaitu tropis. Tapi kalau ditanya musim di Indonesia banyak. Pertama, ada musim kemarau, ada musim hujan, dan yang satu lagi nih yang dianggap sama orang awam yang bukan termasuk musim, yaitu musim pancaroba atau musim peralihan. Nah, kalau letak astronomis itu menentukan letak wilayah waktu di Indonesia. Waktu di Indonesia terbagi dalam 3 bagian juga. Yang pertama, WIB, waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir adalah WIT, waktu Indonesia bagian timur. Dan yang terakhir, letak kondisi geologis, yaitu letak di mana ngebahas tentang para bebatuan tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Oke, kita lanjut lagi. Antara posisi geografi di Indonesia, akibatnya ada 2 angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Yang dimana angin muson barat dan timur itu menghasilkan ada musim hujan dan ada musim kemarau. Nah, peralihan dari angin muson barat dan muson timur itu disebutnya musim pancaroba. Nah, pancaroba sendiri itu waktunya atau durasinya hanya sebentar, karena dia disebutnya musim peralihan atau musim pergantian hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan. Nah, kalau musim hujan ngafalinnya kayak gimana nih? Biar gampang. Kalau musim hujan ngafalinnya biar gampang pada saat bulan apa ya? Oke, gampang aja buat ngafalinnya. Kalau hujan itu yang bulannya berakhiran kata ber. September, Oktober, November, Desember itu berarti sedang lagi musim hujan. Terus kalau di musim hujan yang tadi ya akhiran bulan kata ber. Nah, sedangkan kalau yang kemarau itu selebihnya dari kata ber. Oke, lanjut lagi. Nah, yang tadi masuknya ke musim dan iklimnya di Indonesia. Terus sekarang jenis-jenisnya yang ada di Indonesia, flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia. Flora apa sih? Flora itu berhubungan tentang segala jenis tumbuhan atau tanaman. Sedangkan fauna itu adalah jenis hewannya. Lanjut lagi. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terbagi. Kalau yang flora nih ada jenis hutan-hutannya. Yang pertama yang terkenal itu hutan bakau. Yang kedua hutan rawa. Yang ketiga hutan musim. Dan selanjutnya ada hutan hujan tropis dan hutan sabana, hutan lumut. Kalau yang persebaran fauna di Indonesia itu tipenya ada 3. Ada yang jenisnya asiatis. Kenapa disebutnya asiatis? Karena dulu benua di dunia itu cuma ada 1,
yaitu namanya benua Pangea. Nah, terus terbagi dalam beberapa tahap, terjadi pergeseran lempeng, akhirnya kita menjadi 3 wilayah. Contoh yang ambil simpelnya, dulu Sumatera dan Jawa itu menjadi satu kepulauan. Nah, tapi karena adanya pergeseran lempeng atau terjadinya peletusan Gunung Merapi Krakatau, akhirnya Sumatera dan Jawa itu terpisah jadi 2. Karena letusan Gunung Merapi tersebut yang dampaknya sampai sedunia, bahkan di Indonesia selama 1 minggu itu tidak merasakan yang namanya sinar matahari. Oke. Nah, makanya jenis fauna di Indonesia terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama, Asiatis, itu peralihan hewan yang ada di benua Asia. Yang kedua, peralihan. Yang ketiga, Australis. Nah, kalau yang Australis itu pecahan dari benua atau hewan-hewan yang ada di benua Australia. Oke, kalau yang peralihan tadi itu campuran dari Asiatis dan benua Australis. Oke, jenisnya biar gampang ngafalinnya, kalau antara fauna dan flora di Indonesia, kalau yang tipe flora di Indonesia itu gampang, yang jenisnya yang bisa dimakan, tanaman-tanaman yang bisa dimakan, kayak anggur, mangga, dan kawan-kawannya. Itu yang tumbuhannya. Kalau yang jenis hewannya, kalau yang Asiatis itu jenisnya adalah mamalia, atau disebutnya hewan yang beranak, oke, atau yang memiliki daun telinga. Nah, kalau yang di fauna dan floranya jenisnya Australis, lebih gampangnya kalau yang Australis floranya itu berbentuk tanaman-tanaman hias, sedangkan fauna atau hewannya itu berjenis unggas atau yang berbentuk burung, atau yang disebutnya hewan yang bertelur. Oke. Nah, terus tadi udah dapat iklim, flora dan fauna serta tumbuh-tumbuhannya dan hewan-hewannya. Sekarang lanjut lagi ke jenis-jenis tanahnya. Tanah di Indonesia itu termasuk yang sangat subur. Oke. Nah, tanah yang paling subur di Indonesia itu ada 2. Yang pertama vulkanik, yang kedua aluvial. Terus yang ngebedain mana yang paling subur? Dua-duanya subur, antara vulkanik dan si aluvial. Yang ngebedain kalau vulkanik tanah yang dari letusan gunung berapi, sedangkan tanah aluvial itu sama dari letusan gunung berapi, cuman yang ngebedain kalau vulkanik itu langsung jatuh ke permukaan bumi, sedangkan kalau aluvial itu hanya melewati bibir-bibir mulut gunung berapi. Oke. Terus lanjut lagi, tanah yang subur juga tapi hasil buatan manusia, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Nah, terus tanah yang kurang subur itu ada juga di Indonesia. Nah, kenapa kurang subur? Karena di Indonesia juga masih banyak wilayah-wilayah yang non gunung berapi yang tidak aktif. Sedangkan gunung api yang aktif yang membuat tanah Indonesia makin subur. Oke. Nah, tanah yang gak subur di Indonesia itu antaranya tanah laterit, yang kedua tanah podosol, litosol, mediterania, dan tanah resina. Nah, oke. Itu jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Ingat tadi tanah yang paling subur adalah tanah vulkanik. Yang paling suburnya juga ada aluvial, itu berdasarkan dari sesi alamnya yang suburnya. Sedangkan tanah yang subur berdasarkan manusia adalah tanah humus dan
tanah gambut. Selebihnya tanah yang tadi Bapak bilangin, laterit, podosol, resina, litosol, dan mediterania itu bukan tanah yang subur. Oke. Dan yang terakhir dalam materi ini, jenis batuan yang ada di Indonesia. Batuan di Indonesia itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku itu batuan yang terjadi karena endapan yang amat sangat lama terjadi di pegunungan. Dan yang kedua, batuan sedimen. Nah, kalau batuan sedimen itu batuan endapan juga, cuman dia terbentuknya di daerah goa atau mulut gunung. Dan yang terakhir, batuan metamorf. Nah, batuan ini terbentuk karena hasil kimia dan buatan dari manusia sendiri. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu materi yang kita akan sampaikan pada sesi yang pertama. Ntar kita lanjut lagi dalam sesi yang berikutnya, yaitu tentang peradaban manusianya. Gimana untuk menghadapi sistem ekonomi yang ada pada saat ini. Oke, to be continue dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.